sama suami itu wajib ya hukumnya ya, harus gitu kan. Namun bergantung itu ya sama Allah ya nggak sih gitu. Jadi laki-laki itu sebagai kepala gitu kan, dan istri sebagai leher, itu kan sama-sama krusial ya. Hai guys, kembali lagi dengan aku ya. Kali ini aku mau ngomongin soal kehidupan pernikahan. Buat teman-teman yang sedang berencana buat nikah gitu kan, atau penasaran nih gambaran kehidupan pernikahan itu kayak gimana sih gitu kan. Apakah memang seindah itu gitu kan, atau sebaliknya sebuah hubungan pernikahan itu sifatnya sangat-sangat subjektif ya, tergantung dari tipe orang sama siapa kamu nikah ini gitu. Dan tau gak sih kalau nikah itu sebenarnya kayak sedikit lebih challenging gitu kan, buat terutama kayak cewek-cewek yang terbiasa hidup mandiri. Lalu apa aja sih hal-hal yang perlu kita ketahui, antisipasi gitu kan ketika menyelami kehidupan pernikahan aja? Check this out. Yang pertama adalah udah biasa mencukupi kebutuhan sendiri nih ya, minta tolong atau bahkan kayak minta duit gitu sama pasangan itu sebenarnya menjadi hal yang tak mudah. Dulu tuh sebelum nikah, kamu tuh perempuan yang udah kayak biasa gitu kan melakukan semuanya sendiri gitu, kayak bayar ini itu sendiri, kemana-mana sendiri, semua keputusan dalam hidup kamu sendiri yang pegang dan kamu sendiri yang bertanggung jawab gitu. Independent girl lah, dan kayak punya dorongan untuk nggak mau ngerepotin orang gitu, dan nggak mau hutang budi sama orang gitu kan. Lalu pas nikahnya terus tiba-tiba ada cowok nih yang kamu tuh sebenarnya berhak atas dirinya gitu, dan ya misalnya kamu mau minta tolong atau minta uang, kamu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Awal nikah tuh sebenarnya agak-agak jet lag juga gitu kan. Kita tuh jadi kayak ngerasa ada rasa sungkan gitu kan, kayak ada rasa nggak enak repotin gitu. Kayak kita tuh mikirnya tuh 1000 kali gitu kan. Aduh gimana ya gitu. Apakah dia nggak apa-apa ya kalau kayak gini? Repotin nggak ya? Gitu. Proses adaptasi ini cukup lumayan takes time gitu kan. Maksudnya nggak langsung 1 bulan 2 bulan. Kalau saran dari aku sih, cobalah mulai adaptasi untuk memberikan ruang pada pasangan kita, mempercayakan sesuatu pada pasangan untuk berkontribusi gitu kan dalam hal-hal yang terjadi sama hidup kita. Sekedar mungkin kayak belajar minta pendapat, mulai aja dari hal itu gitu. Kalau misalnya masih suka untuk meminta hal-hal yang lebih besar gitu. Karena apa, ketika kita itu nggak bisa mencoba memberikan ruang gitu kan pada pasangan kita, kita masih terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri gitu kan, mulai dari finansial, emosional, sampai kebutuhan fisik ibarat kata gitu ya. Ini tuh bisa menjadi api dalam sekam sih sebenarnya. Kayak lama-kelamaan kita tuh jadi kayak ngerasa kayak jadi kurang dekat gitu kan, kurang ada rasa untuk saling membutuhkan gitu. Jadi memberikan ruang bukan berarti kita harus bergantung, enggak gitu. Kita harus tetap menjadi seorang perempuan yang mandiri, namun kita kayak memberikan space, memberikan keterlibatan gitu. Kasih dia kesempatan buat dia bantu gitu, apa yang dia bisa gitu, meskipun kamu tuh bisa benerin dulu. Ketika ada pasangan ya udah gitu, manfaatin aja gitu. Misalnya kamu udah punya duit, ya udah cukup banget nih gitu. Bahkan mungkin kamu punya gaji yang lebih besar daripada pasangan, nggak ada salahnya gitu kan kamu tuh kayak meminta nafkah gitu kan, kayak ya buat beli skincare lah. Jika pasangan kamu adalah orang yang bertanggung jawab, pasti nggak akan pernah menolak. Selain itu kan kita juga jadi bantu dia untuk menggugurkan kewajibannya gitu. Lalu yang berikutnya adalah belajarlah untuk mengapresiasi bantuan pasangan sekecil apapun itu gitu. Kadang hidup itu kayak kerasa kadang kuat, kadang enggak. Kayak moto hidupnya itu sebagai seorang perempuan ya, yalah gitu doang gitu kan. Oh, pasti bisa menghadapi ini gitu kan. Kayak ya udah gitu, semua itu pasti bisa diatasi. Karena gimana lagi, nggak ada orang lain yang bisa kita andalkan selain diri kita sendiri kan. Dari dulu mungkin begitu ya. Kita tuh kayak lebih punya kecenderungan untuk meremehkan masalah-masalah kecil, dan pun kita juga meremehkan achievement kecil yang udah berhasil kita lalui. Jadi hal yang paling penting menurut aku sih untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis itu adalah kita tuh belajar untuk menghargai pasangan, menghargai setiap usahanya, bantuannya sekecil apapun, dengan belajar bilang terima kasih. Lalu yang berikutnya adalah belajar untuk menjaga ekspektasi gitu. Ini nih sebenarnya yang
sedikit juga lebih challenging gitu, karena kita notabene bisa ya melakukan semuanya sendiri gitu kan, tapi bukan berarti kita tuh nggak butuh orang lain kan. Kayak kita bisa memberikan ruang pada seseorang, ada sebuah ekspektasi pada orang ini, namun kenyataannya memang nggak seindah itu ya, kayak tapi pasangan tidak melakukan hal yang kita inginkan gitu kan, lalu akhirnya terjadilah sebuah kekecewaan gitu. Lalu untuk menghindari rasa kecewa ini ya, biasanya tuh kayak kita lebih ke ya udah gitu, aku nggak mau mengulangi hal yang sama gitu, kayak ya udah deh lain kali aku udah nggak mau minta tolong lagi, pokoknya kayak melakukan semuanya sendiri aja, hingga akhirnya kayak udah nggak ada lagi nih kayak rasa saling membutuhkan. Menurutku ini sebenarnya agak udah jadi warning sih buat kedua belah pihak sebenarnya. Ketika kita mencintai seseorang, pasti kita itu punya harapan-harapan. Coba deh kita itu mungkin bisa sedikit berpikir lebih sadar gitu ya. Ketika kita memilih dia untuk jadi pasangan kita gitu ya, kita tahu dia itu orang yang berbeda sama kita. Gak ada orang yang fotokopian plek-plek ketiplek sesuai dengan apapun yang kita inginkan gitu kan. Gak ada. Dia adalah orang yang berbeda dari kita, punya background yang beda, masa lalu yang beda, kepribadian yang beda gitu kan. Jadi dia pasti memahami apapun yang ada dalam kepalaku meskipun aku tidak mengatakannya. Berharap boleh gitu kan, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Minta tolong sekali masih belum mau, ya minta tolong lagi. Minta tolong 2 kali masih belum paham, ya bilang lagi. Yang ketiga kali belum ngeh gitu, ya minta tolong lagi sembari ceramah atau agak dramatis gitu kan, gitu sih. Jadi inilah seninya berhubungan sama manusia, apalagi teman-teman yang pasangannya adalah tipe-tipe yang alpha, kayak bentengnya itu udah kayak the wall in the north gitu loh ya, kayak kurang peka gitu kan, kayak cuek gitu. Jadi kita tuh harus lebih banyak inisiatif aja gitu kan. Mending kita ya udah ngomong aja apa yang dibutuhin, ngomong aja apa yang kamu inginkan gitu kan, dengan gamblang dan tanpa kode-kodean. Itu sih menurutku. Berikutnya adalah apapun yang terjadi dan mau tipe apapun pasanganmu, tetaplah menjadi seorang perempuan yang independen gitu, yang mandiri gitu. Seorang ulama sih bilangnya, jadi laki-laki itu sebagai kepala gitu kan, dan istri sebagai leher. Itu kan sama-sama krusial ya, maksudnya sama-sama penting gitu kan, dan ya harus sama-sama kuat gitu. Jangan pernah berhenti jadi perempuan yang mandiri ya kan, karena aku pikir dengan begitu hidup itu lebih mudah untuk dijalani dan dilalui sih. Oke, memperbaiki rumah itu biasanya dilakukan oleh pasangan gitu kan, tapi dalam DNA kita nih ya gitu, kayak kalau ada apa-apa misalnya pasangan gak ada, ya kita bisa gitu kan inisiatif untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu kan, ya kita mungkin manggil tukang atau gimana gitu sih. Jadi punya naluri problem solving yang cak-cek sih itu satu ya. Jadi ketika pasangan gak ada gitu kan, hidup kita tuh masih bisa tetap berjalan gitu, gak limbung gitu aja. Mungkin inilah kenapa ya banyak kayak perempuan-perempuan mandiri yang nikahnya lama gitu kan, bisa dibilang kayak selektif gitu ya, bahkan beberapa mungkin memilih untuk tidak menikah gitu kan, ya karena memang pada kenyataannya hidup sendiri aja udah bisa gitu sebenarnya ya, kayak ya aku bahagia aja, terus ngapain harus harus nikah gitu kan, nambah pikiran. Ya poin pentingnya ya make sure kita tuh memilih pasangan yang tepat memang gitu kan, karena apa, itulah yang menjadi dasar kamu tuh bisa menikmati kehidupan pernikahan apa enggak gitu. Sebelum nikah kenali dulu nih pasanganmu kayak gimana. Kamu tuh nikah juga dengan sadar gitu kan, enggak yang kayak tuntutan siapapun atau terpaksa. Jadi paling enggak ya apakah pasanganmu tuh kayak mau dukung kamu, terus support kamu buat tumbuh sama-sama gitu, kayak yang enggak ngelarang-larang kamu untuk lebih berkembang gitu. Taat sama suami itu wajib ya hukumnya ya, harus gitu kan. Namun bergantung itu ya sama Allah ya nggak sih gitu. Kalau bergantung sama suami ya menurutku jangan terlalu gitu sih, kayak oke, butuh gitu ya, memang butuh dan kita kan ya, jadi saling membutuhkan gitu.
tapi ya kuat secara individual gitu kan, kayak jangan bergantung sama manusia tetap gitu, menurut aku sih gitu ya. Jadi itu nikah itu kayak gimana gitu ya, nikah itu sebenarnya ibarat kata itu yang menambah masalah gitu, tapi juga nambah kenikmatan hidup, challenging gitu kan, tapi ini worth it untuk diperjuangkan ketika kita bisa benar-benar tulus gitu kan, kayak merawat sebuah pernikahan. Ya pernikahan itulah yang kadang-kadang kayak jadi bahan bakar kita untuk kita tumbuh gitu sih, intinya kayak gitu. Kayak kita itu kayak jadi ngerasa komplit gitu kan, ngerasa tentram gitu, kayak lebih kuat aja kayak gitu. Buat teman-teman mandiri yang mau nikah gitu ya, nggak usah terburu-buru banget gitu lah, yang penting kamu yakin aja dia orang yang tepat buat kamu gitu sih. Jadi biar kamu bisa lebih mudah menjalani kehidupan yang fana ini dengan berbagai macam cobaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat gitu kan ya, ambil aja yang baik-baik lah gitu. Kalau yang nggak baik ya itu usah diambil. Semoga memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya. Dah.